Hai semua, selamat datang di Gra Investor. Made in China. Yap, benar sekali. Anda pasti sangat tidak asing dengan embel-embel produk yang menjelaskan bahwa ini adalah produk buatan Cina. Banyak banget produk yang memang buatan Cina di pasaran. Tentu, barang made in China di Indonesia juga banyak sekali ditemui. Bahkan bisa kita katakan mendominasi pasar. Bagi masyarakat, siapa sih yang gak pingin dapat harga murah tapi kualitasnya super? Pastinya mayoritas dari kita tidak mungkin kalau menolak tawaran tersebut. Selagi murah dan bagus, ya pasti mau. Lalu apakah muncul tanda tanya di benak Anda? Seperti, kok berani ya? Cina jual produk bagus banget dan murah banget, nggak takut rugi. Sudah sepantasnya dan wajar sih jika pertanyaan tersebut muncul di pikiran Anda. Karena memang barang-barang impor dari Cina diketahui membanjiri e-commerce Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Hal ini terungkap ketika media sosial Twitter dihebohkan dengan adanya penjualan produk dari Cina yang dijual oleh seller Mr. Hu melalui platform Shopee. Kehebohan ini pun sempat memunculkan tagar hashtag seller asing bunuh UMKM yang langsung trending di Twitter. Sejak dulu, Cina memang dikenal sebagai negara produsen yang mampu memproduksi barang-barang dengan harga murah. Karena itu, Cina mampu menguasai pasar dunia dan mengekspor berbagai barang ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Harga produk dari Cina yang bisa jauh lebih murah dari pasaran Indonesia akhirnya membuat banyak UMKM kesulitan untuk bersaing. Lantas, kenapa barang dari Cina bisa dijual dengan harga yang lebih murah? Berikut ini beberapa alasannya. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini sehingga Anda tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, skala industri. Produk yang dibuat di Cina kebanyakan adalah produk yang diproduksi secara massal dan besar-besaran. Bayangkan, kamu memiliki pabrik kue senilai 2 juta rupiah dan memproduksi 20 buah kue saja, maka biaya satu buah kue adalah 200 ribu rupiah. Benar ya? Jika kamu dapat memproduksi 2000 kue, maka biaya satu kue adalah 2000 rupiah. Semakin besar skala produksi yang kamu miliki, maka semakin rendah pula biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Yang kedua, infrastruktur yang mendukung. Negara Cina diketahui gencar melakukan pembangunan infrastruktur strategi untuk mendukung industrinya seperti jalan, pelabuhan, serta jalur kereta api. Hal ini menyebabkan biaya transportasi dan produksi bisa ditekan serendah-rendahnya. Selain itu, negara Cina banyak dibangun wilayah industri beserta kota pendukungnya. Pembangunan infrastruktur ini juga mendukung kehidupan warganya. Selain menguntungkan industri dalam negeri, sistem ini menghubungkan tidak hanya kota besar, namun juga kota-kota kecil yang menjadi zona manufaktur industri. Yang ketiga, kebijakan hak cipta produk. Kebijakan hak cipta produk atau hak kekayaan intelektual di negara Cina yang tidak konvensional membuat para produsen di sana dengan sangat cepat mengadopsi teknologi, desain, atau produk terbaru. Hal ini membuat proses riset, produksi, dan distribusi produk sangat cepat ke pasar. Kebijakan berbagi teknologi ini memang mendapatkan kritik, tapi dengan kecepatan perkembangan teknologi yang tidak terbendung, membuat kebijakan ini diterima dan dipromosikan ke seluruh dunia. Yang keempat, kebijakan pajak ekspor. Salah satu yang membuat barang-barang dari Cina bisa berharga murah karena adanya kebijakan pajak ekspor yang rendah ditetapkan oleh pemerintahnya. Perlu kamu tahu, pemerintah Cina diketahui menghapus semua pajak berganda sampai PPN sampai 0% untuk produk yang akan diekspor. Yang kelima, subsidi biaya produksi. Pada kawasan industri Cina, banyak biaya produk diberikan subsidi secara besar-besaran. Sebagai contoh, listrik dan air disubsidi oleh pemerintah di Cina hingga 30% bagi kebutuhan industri. Subsidi ini membuat biaya produksi di Cina menjadi lebih murah. Karena itu, pembatasan barang-barang dari Cina di Indonesia harus dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM
berupaya untuk menjaga keberlangsungan bisnis UKM dan juga UMKM di Indonesia. Salah satunya dengan meminta para penyedia layanan e-commerce untuk membatasi penjualan produk dari luar negeri. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM, baru 13% dari UMKM di seluruh Indonesia yang memanfaatkan e-commerce. Karena itu, UMKM pun harus terus didorong menuju digitalisasi. Yang keenam, dukungan perusahaan e-commerce. China memiliki e-commerce dengan jangkauan terluas di dunia dengan 150 juta pembeli aktif di luar negeri. Hal ini menambah kemungkinan barang yang terjual menjadi semakin besar, sehingga siklus produksi menjadi lebih cepat dan kapasitas yang besar menjadikan harga jual bisa lebih murah lagi. Terlebih lagi tambahan free ongkir menjadikan harga total yang dikeluarkan pembeli semakin rendah. Yang ketujuh, mengkopi. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Cina adalah negara pengkopi terbesar di dunia. Ya, Cina melakukan begitu banyak penjiplakan produk pada produk-produk ternama. Mereka akan mengambil desain produk tersebut, kemudian membuat produk yang hampir sama dan mengubah nama produk tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Dengan menjiplak produk lain, maka perusahaan akan mengurangi biaya pengembangan dan penelitian atau research and development. Biaya produksi pun akan menjadi lebih murah lagi. Kenapa produk made in China mendominasi dunia? Hal unik dari China, kebanyakan barang yang ditawarkan dengan harga miring ini lebih menarik konsumen. Karena dengan harga yang murah, mereka bisa mendapatkan kualitas yang 11-12 dengan barang lain yang serupa. Barang serupa yang dimaksud bisa saja barang yang memang sudah memiliki harga resmi pasaran yang relatif mahal. Namun bagi China, mereka bisa membuatnya dan menjualnya dengan harga yang relatif murah dengan kualitas bersaing yang tidak kalah buruk. Tidak hanya barang serupa, China juga membuat produk-produknya sendiri dengan tetap memiliki ciri khas yaitu harga murah. Bagaimana China dapat menguasai pasar dunia? Karena harga produknya murah. Sebab ini membuat China dapat menguasai pasar secara global. Berbeda dengan negara lain yang pada umumnya cenderung menguasai pasar dengan harga barang yang mahal. Namun China sebaliknya, faktor utama yang menjadi alasan kenapa China dapat menguasai pasar dunia adalah karena orientasi pada keuntungan kecil dibandingkan keuntungan besar. Di China, prinsip inilah yang mengantarkan mereka menjadi salah satu raja pasar global. Lebih baik menjual barang dengan jumlah yang banyak, namun hanya untung kecil, dibandingkan menjual dengan jumlah sedikit dengan keuntungan yang besar. Pebisnis di China lebih mementingkan perputaran uang. Ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sepertinya cocok menjadi titel pebisnis di China. China menjiplak, tapi kok aman-aman aja ya? Kita sepatutnya penasaran dengan hal ini. Pebisnis Cina ketika menjiplak memang patut membuat kita menggelengkan kepala. Kok bisa ya? Menurut saya pribadi, walaupun menjiplak, ternyata Cina juga melakukan inovasi, perubahan dari segi nama produk dan selalu ada pembeda dari brand aslinya. Walaupun relatif banyak nirunya sih, seperti Adidas menjadi Daihatsu, Starbucks menjadi Sunbuck, Jack Daniel menjadi Johann David, dan lain sebagainya. Cina juga mampu memproduksi ribuan barang tiruan sekalinya dan dijual ke seluruh dunia. Selain itu, pebisnis Cina juga berani menghadapi tuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selagi bisnisnya untung, ganti rugi mah tinggal ganti rugi aja ya kan? Memang sudah mendarah daging jiwa-jiwa pebisnis di Cina. Historinya, kebijakan pemerintah Cina juga tidak terlalu ketat perihal kekayaan intelektual. Namun sekarang, pemerintah Cina sudah mulai melakukan evaluasi regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Anda pasti tahu produk handphone ternama saat ini, yaitu iPhone. iPhone diproduksi oleh perusahaan Apple. Berdasarkan Wikipedia, Apple Park adalah markas perusahaan Apple Inc. yang beralamat di One Apple Parkway, Cupertino, California, Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa produk Apple dibuat di Cina, bukan Amerika? Padahal kantor pusatnya ada di Amerika. Jawabannya karena tenaga kerja di Cina melimpah dan juga lebih murah. Menurut laporan dari The New York Times, Apple sepertinya tidak akan pernah bisa membuat iPhone dan banyak produk Apple lainnya di Amerika Serikat. Hal ini karena jumlah tenaga kerja yang tidak sebanyak di Cina. Selain itu,
harga upah tenaga kerja di Amerika Serikat juga lebih tinggi, sehingga sangat masuk akal jika Apple memiliki Cina sebagai tempat produksi massal beragam produknya. Dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah dan biaya produksi yang lebih murah juga, membuat Apple bisa mengimbangi permintaan pasar yang tinggi sembari menekan harga produk Apple agar tidak semakin mahal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.